Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rustandi dengan NIM 2302010016 dari kelas PAI 6A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memperlihatkan bagaimana penggunaan dan juga penerapan salah satu aplikasi manajemen referensi yaitu Zotero. Video ini saya kumpulkan sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan salah satu tugas pada mata kuliah Literasi Informasi Digital. Namun sebelum memperlihatkan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi Zotero, saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa sih sebenarnya aplikasi Zotero ini. Nah, jadi teman-teman, Zotero adalah sebuah aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan juga membuat citasi baik secara manual ataupun secara otomatis. Jadi, penggunaan aplikasi Zotero ini sangat mempermudah bagi penulisan karya tulis ilmiah agar lebih rapi dan juga terhindar dari plagiarisme. Nah, untuk itu langsung saja kita lihat tutorial penggunaan aplikasinya. Oke, untuk step yang pertama, kita akan belajar cara mengelola folder referensi dalam aplikasi Zotero. Nah, langkah awalnya adalah kita harus buka terlebih dahulu aplikasi Zotero-nya. Nah, ini dia aplikasi Zotero. Kalau teman-teman belum install, maka install terlebih dahulu aplikasinya ya. Lalu, setelah buka aplikasinya, cara untuk mengelola folder referensi adalah kita akan klik item new collection. Nah, setelah itu di bagian name, di sini kita bisa memasukkan atau menginput nama folder yang ingin kita buat. Misalkan foldernya adalah tutorial aplikasi Zotero. Nah, setelah itu kita klik My Library. Nah, artinya kita akan membuat folder baru, lalu klik Create Collection. Nah, oke. Jadi di sini My Library ini adalah tempat untuk semua folder, nama-nama folder Zotero kita. Sebelumnya saya sudah punya beberapa seperti proposalnya Topen, makalah evaluasi, artikel AI, dan sekarang saya punya folder baru yang namanya tutorial aplikasi. Kalau saya buka artikel AI, maka di sini sudah ada beberapa referensi yang saya masukkan sebelumnya. Sedangkan kalau saya buka folder tutorial aplikasi yang baru saja dibuat tadi, maka di sini foldernya masih kosong ya. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan referensi yang akan kita gunakan dalam memasukkan rujukan di tugas makalah, artikel, ataupun proposal dan karya ilmiah lainnya yang sedang kita kerjakan. Oke, setelah itu, step yang kedua, setelah kita membuat dan mengetahui cara mengelola folder referensi, kita akan coba cara bagaimana menambahkan referensi baik secara manual maupun secara otomatis di aplikasi Zotero. Nah, untuk yang pertama, saya akan menampilkan terlebih dahulu cara menambahkan referensi secara manual. Nah, setelah kita membuka aplikasi Zotero, kita akan buka terlebih dahulu file dari makalah, proposal, ataupun artikel yang akan kita gunakan untuk mencari rujukan. Nah, di sini teman-teman, saya sudah punya satu makalah yang saya jadikan sebagai contoh dalam praktik ini. Oke, ini adalah makalahnya. Nah, ketika kita ingin menambahkan referensi secara manual, di sini kita bisa mencari referensinya di Google Scholar untuk mencari sumber berupa artikel ataupun buku. Jadi, saya akan membuka terlebih dahulu Google Scholar. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Oke, sekarang di sini ini adalah bagian icon Zotero. Jadi ini adalah icon yang bisa kita klik untuk menyimpan segala informasi yang ada di sumber rujukan artikel atau buku yang akan kita input. Nah, jadi kita kembali dulu ke materinya. Nah, misalkan di bagian ini saya ingin mencari referensi yang mendukung. Kita copy, lalu kembali ke Google Scholar, kemudian kita paste di sini.
Oke, jadi misalkan dari materi tadi yang menjadi sumber rujukannya adalah jurnal ini. Maka kita klik. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita jadikan rujukan di citasi pertama. Oke, jadi kita langsung klik icon Zotero untuk menyimpan segala informasi yang ada di dalam artikel ini. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, maka ini sudah tersimpan ya. Kita bisa cek terlebih dahulu di aplikasi Zotero apakah informasinya sudah tersimpan secara akurat. Di sini kita lihat judulnya adalah Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas. Kita lihat ya. Nah, di bagian folder tutorial aplikasi Zotero yang tadi kita sudah buat, di sini sudah ada satu referensi yang sudah tersimpan. Judulnya sudah cocok, Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas. Lalu di sini ada tahun terbitnya, volume, kemudian jumlah halaman, lalu URL dan DOI-nya juga ada ya. Nah, jika sekiranya masih ada informasi tambahan yang ingin kita masukkan, maka kita tinggal input saja. Misalkan, di sini kita ingin memasukkan publisher-nya siapa. Misalkan publisher-nya adalah Ayu Anita. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan ya, teman-teman. Tinggal kita cek ulang saja. Lalu kalau sudah seperti ini, caranya adalah kita tinggal enter. Nah, otomatis sudah tersimpan ya. Sekarang kita coba masukkan di file makalah tadi. Nah, ini adalah bagian yang ingin kita berikan catatan kaki. Sekarang kita buka atau klik icon Zotero di atas. Kemudian klik Add atau Edit Citation. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa atur format mana yang ingin kita gunakan dalam catatan kaki kali ini. Di sini saya langsung klik OK ya, karena sudah cocok dan sesuai dengan keinginan saya. Saya gunakan Chicago Manual of Style dan di sini saya gunakan footnote. Klik OK. Maka akan muncul sumber citasi yang kita masukkan tadi. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini adalah cara membuat referensi secara manual di aplikasi Zotero. Lalu, bagaimana cara menambahkan atau membuat referensi secara manual? Oke, sekarang kita masuk ke step 3. Cara membuat referensi secara manual di aplikasi Zotero. Oke, sekarang kita buka lagi aplikasi Zotero. Nah, jika ingin menambahkan referensi secara manual, misalkan kita punya buku cetak dan ingin memasukkan referensi secara manual, maka kita klik menu New Item. Nah, di sini teman-teman, banyak sekali sumber rujukan yang bisa kita gunakan, seperti buku, kemudian tesis, jurnal artikel, juga ada book section, lalu ada beberapa seperti email, film, hearing, dan banyak sekali. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan buku. Kita klik item buku. Oke, jadi di sini informasinya masih kosong ya. Kita tinggal isi informasi yang ada di format ini untuk disesuaikan dengan sumber rujukan yang ingin kita masukkan. Misalkan, judul bukunya adalah Pendidikan Multikultural. Oke. Lalu author atau penulisnya misalkan Sahriani. First name-nya adalah Putri. Oke. Nama autornya adalah Putri Sahriani. Lalu kita masukkan tempat terbitnya, misalkan di Surabaya. Nah, dan teman-teman bisa isi semua informasi yang ada di sini disesuaikan dengan isi yang ada di sumber rujukan yang teman-teman ingin masukkan. Dan misalkan ini sudah selesai ya, kita tinggal klik lagi Enter untuk menyimpan informasi yang sudah kita masukkan. Enter. Nah, oke. Sekarang di folder tutorial aplikasi Zotero sudah tersimpan pendidikan multikultural sebagai rujukan yang kita masukkan secara manual tadi. Oke, sekarang kita masukkan di makalahnya. Nah, misalkan di bagian sini ya, kita masukkannya. Oke, seperti cara yang pertama tadi, kita klik Zotero, kemudian Add atau Edit Citation.
Oke, ini langsung muncul secara otomatis. Pendidikan Multikultural Sahyani Surabaya. Kita tinggal klik, lalu kita klik tanda panah atau juga bisa kita klik enter. Nah, otomatis sudah ada ya teman-teman. Oke, jadi jika seperti ini kita tinggal merapikan saja catatan kakinya sesuai dengan format yang kita butuhkan. Kita tinggal rapikan seperti ini. Nah, oke, jadi kita sudah tahu ya cara dalam memasukkan atau membuat referensi secara manual atau secara otomatis di aplikasi Zotero. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 4, cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, jadi kita sudah punya 2 referensi catatan kaki yang ada di makalah ini. Lalu, cara membuat daftar pustakanya bagaimana? Nah, caranya adalah, misal kita buat terlebih dahulu tulisan daftar pustaka. Oke, kita rapikan dulu. Nah, caranya sangat gampang teman-teman. Kita tinggal buka lagi atau klik icon Zotero. Kemudian kalau tadi kita klik add atau edit citation untuk menambahkan catatan kaki, maka untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kita bisa klik icon di sampingnya, yaitu add atau edit bibliography. Kita klik. Nah, dia langsung otomatis memasukkan referensi yang sudah kita masukkan tadi di folder tutorial aplikasi Zotero. Jadi kan ada 2 rujukan yang sudah kita masukkan. Begitupun jika rujukan yang kita masukkan ada 10, maka di daftar pustaka, di sini akan muncul 10 daftar pustakanya. Jadi kita nanti tinggal perbaiki sesuai dengan format yang kita mau. Oke, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, bagaimana cara menambahkan referensi secara manual atau otomatis dengan menggunakan aplikasi Zotero, cara mengelola folder referensinya, kemudian cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Zotero. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're